Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi kami dari kelompok 5 akan membahas salah satu model pembelajaran yang pastinya menarik dan juga inovatif, yaitu model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi pembelajaran matematika yang diampu oleh Bapak Dr. Sudi Prayetno MSI. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Saya sendiri Nur Pratul Amami dengan NIM E1R02310133 sebagai moderator. Ada juga pemateri hebat lainnya, yaitu Hai, perkenalkan nama saya Pina Safira Kudratillah dengan NIM E1R02310098. Halo, nama saya Ika Puspita dengan NIM E1R02310123. Saya Badar Rosyidi dengan NIM E1R02310038. Perkenalkan, nama saya Muhammad Juliana dengan NIM E1R02310068. Terima kasih kepada semua pemateri yang sudah memperkenalkan diri. Nah, dalam video ini kami akan menyampaikan materi secara bergantian dan juga sistematis, mulai dari pengertian model Jigsaw, langkah-langkah pelaksanaannya, hingga ke kelebihan dan juga kekurangannya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak pemaparan materi berikut ini. Sebelum ke materi-materi selanjutnya, kita harus tahu dulu nih pengertian dari model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Jadi, apa itu model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw? Dan bagaimana model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini menurut beberapa ahli? Jadi, model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw itu menitik beratkan kepada kerja kelompok dalam bentuk kelompok kecil. Nah, metode atau tipe Jigsaw merupakan metode belajar kooperatif dengan cara siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri atas 4 sampai dengan 6 orang secara heterogen, yang dimana siswa bekerja sama, saling ketergantungan positif dan bertanggung jawab secara mandiri. Nah, selanjutnya kita sama-sama cermati pengertian menurut beberapa ahli. Nah, yang pertama yaitu menurut Lie. Dalam jurnalnya, Lie mengemukakan bahwa metode Jigsaw adalah suatu metode kooperatif yang memperhatikan skemata atau latar belakang pengalaman siswa dan membantu mengaktifkan skemata tersebut agar bahan pelajaran lebih bermakna. Nah, selanjutnya yaitu menurut Silberman. Nah, dalam model pembelajaran ini, peserta didik belajar dengan sebuah kelompoknya, di mana dalam kelompok tersebut terdapat satu orang ahli yang membahas materi tertentu. Selanjutnya yang ketiga yaitu menurut Rusman. Dalam pembelajaran ini, siswa memiliki banyak kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasi anggota kelompok. Dan juga anggota berkelompok bertanggung jawab atas keberhasilan kelompoknya dan ketuntasan bagian materi yang dipelajari dan dapat menyampaikannya kepada kelompoknya. Yang keempat atau yang terakhir yaitu menurut Istrani, yaitu model pembelajaran tipe Jigsaw adalah model yang dirancang untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Siswa tidak hanya mempelajari materi yang diberikan, tetapi mereka juga harus siap memberikan dan mengajarkan materi tersebut kepada kelompoknya, sehingga baik kemampuan secara kognitif maupun sosial siswa itu sangat diperlukan. Nah, dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Jigsaw adalah salah satu tipe model pembelajaran kooperatif yang mengambil pola alternatif dari pembelajaran kelompok yang membuat peserta didik bekerja sama dalam suasana ketergantungan suatu sama lain yang positif untuk mempelajari materi yang diberikan secara efektif sembari melatih dan menguatkan karakter dan juga soft skill. Selanjutnya, dengan teknik Jigsaw ini, guru memperhatikan skemata atau latar belakang pengalaman siswa dan membantu siswa mengaktifkan skemata ini agar bahan pelajaran menjadi lebih bermakna. Selain itu, siswa bekerja sama dalam suasana gotong royong dan mempunyai banyak kesempatan untuk mengolah informasi dan meningkatkan keterampilan komunikasi. Jigsaw didesain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa secara mandiri, juga dituntut
menuntut saling ketergantungan yang positif atau saling memberitahu terhadap teman sekelompoknya. Kunci tipe jigsaw ini adalah interdependensi setiap siswa terhadap anggota tim yang memberikan informasi yang diperlukan dengan tujuan agar dapat mengerjakan tugas dengan baik. Jadi, apa aja sih langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw ini? Yuk kita cari tahu. Nah, ternyata langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw ini memiliki 6 fase loh, yaitu fase pertama, menyampaikan tujuan dan motivasi siswa, fase kedua, menyajikan informasi, fase ketiga, mengorganisasikan ke dalam kelompok-kelompok belajar, fase keempat, membimbing kelompok bekerja dan belajar, fase kelima, mengevaluasi, dan yang terakhir yaitu fase keenam, yaitu memberikan penghargaan. Dari keenam fase tersebut tentunya memiliki kegiatan yang berbeda-beda pula. Nah, untuk mengetahui kegiatan tiap fasenya, yuk kita lihat pembahasannya. Fase pertama yaitu menyampaikan tujuan dan motivasi siswa. Jadi di sini kegiatannya guru memberikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran tersebut dan memotivasi siswa. Maksudnya itu adalah pada tahap awal guru menjelaskan apa yang akan dipelajari dan mengapa itu penting agar siswa terarah dan termotivasi. Ini menciptakan suasana belajar yang positif dan membangun kesiapan mental siswa. Fase kedua yaitu menyajikan informasi. Di sini kegiatannya guru menyampaikan informasi kepada siswa dengan jalan demonstrasi atau dengan bahan bacaan. Maksudnya, guru memberikan materi pokok pembelajaran, baik melalui penjelasan langsung, tayangan, atau teks bacaannya. Tujuannya agar siswa memiliki landasan awal yang sama sebelum bekerja dalam kelompok. Fase ketiga yaitu mengorganisasikan ke dalam kelompok-kelompok belajar. Kegiatannya itu guru menjelaskan kepada siswa bagaimana membentuk kelompok belajar dan membantu setiap kelompok agar melakukan komunikasi secara efisien, menentukan kelompok asal dan membentuk kelompok ahli. Maksudnya adalah siswa dibagi ke dalam kelompok belajar. Jadi guru menyusun struktur kerja kelompok yaitu dengan membentuk kelompok asal atau kelompok utama siswa. Kemudian ada kelompok ahli yaitu kelompok yang mendalami satu bagian materi. Tujuan fase ini tidak lain adalah untuk memastikan setiap siswa tahu perannya dan bekerja secara efisien. Selanjutnya fase keempat yaitu membimbing kelompok bekerja dan belajar. Di sini kegiatannya guru membimbing kelompok ahli dan memberi tanggung jawab mengajarkannya kepada kelompok asal. Maksudnya, setiap siswa dalam kelompok ahli mendalami satu bagian materi, lalu kembali ke kelompok asal untuk mengajarkannya kepada teman-temannya. Di sini, guru mengawasi dan membantu proses belajar antar siswa. Fase kelima yaitu mengevaluasi. Jadi kegiatannya di sini apa sih? Di sini masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya dan guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari. Maksudnya adalah setelah kegiatan kelompok, siswa memaparkan hasil diskusi. Kemudian guru menilai pemahaman siswa terhadap materi. Ini bisa dilakukan melalui presentasi, kuis, atau tanya jawab. Kemudian fase yang terakhir atau yang keenam yaitu memberikan penghargaan. Di sini kegiatannya guru memberikan pujian kepada kelompok yang terbaik dan memberi arahan pada kelompok yang lain, mencari cara untuk menghargai baik ujian maupun hasil individu atau kelompok. Maksudnya ialah guru memberi apresiasi kepada kelompok atau individu yang menunjukkan hasil baik dalam pemahaman, kerjasama, dan lain-lain. Ini bisa berupa pujian lisan, nilai, atau bentuk penghargaan lain. Tujuannya untuk memotivasi siswa agar terus semangat belajar dan menghargai usaha mereka. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas kelebihan dan juga kekurangan dari model pembelajaran tipe jigsaw. Nah, yang pertama, mari kita bahas kelebihan dari model pembelajaran tipe jigsaw. Nah, kelebihan dari model pembelajaran tipe jigsaw yang pertama itu adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab. Nah, dalam pembelajaran jigsaw, setiap siswa bertanggung jawab atas satu bagian materi
yang harus mereka pelajari dan juga akan mereka sampaikan kembali kepada kelompoknya. Nah, ini membuat mereka lebih serius dan merasa terlibat penuh dalam pembelajaran. Nah, kelebihan yang kedua yaitu siswa belajar untuk mengajarkan. Artinya, mereka tidak hanya memahami materi untuk diri mereka sendiri, tetapi juga harus mengajarkan kepada teman-temannya. Ini secara alami membuat siswa belajar lebih dalam mengasah kemampuan komunikasi mereka. Selanjutnya yaitu, strategi ini menghargai perbedaan dan juga membangun kerjasama. Karena siswa bekerja dalam kelompok yang terdiri dari latar belakang dan kemampuan yang berbeda, mereka belajar saling memahami, kemudian saling menghargai, dan juga saling mendukung satu sama lain. Nah, tugas yang diberikan juga tidak bisa diselesaikan secara individu, sehingga kerjasama setiap kelompok menjadi kunci keberhasilan dalam metode Jigsaw kali ini. Nah, dan yang terakhir yaitu meningkatkan partisipasi aktif. Strategi ini melibatkan semua siswa secara aktif. Nah, di sini di dalam strategi ini tidak ada siswa yang bersikap pasif, karena setiap siswa memegang peran penting atau memegang bagian penting dari keseluruhan materi. Nah, ini membuat pembelajaran menjadi inklusif. Nah, setelah kita membahas kelebihan model pembelajaran tipe Jigsaw, sekarang kita akan membahas kekurangan dari model pembelajaran tipe Jigsaw. Nah, kekurangan dari model pembelajaran tipe Jigsaw yang pertama, tidak semua siswa kooperatif. Maksudnya, tidak semua siswa bisa langsung kooperatif. Ada yang kurang aktif atau tidak terbiasa bekerja dalam kelompok. Nah, ini bisa mengganggu dinamika belajar jika tidak dikelola oleh guru. Nah, kekurangan model pembelajaran tipe Jigsaw yang kedua yaitu ketidakseimbangan jumlah anggota kelompok atau ketergantungan pada kehadiran siswa. Metode ini sangat tergantung pada kehadiran siswa. Jika ada anggota yang tidak hadir, bagian materi yang mereka pegang bisa tidak tersampaikan ke kelompok dan tidak dapat dikuasai oleh teman sekelompoknya. Kekurangan model pembelajaran tipe Jigsaw yang ketiga yaitu pembagian kelompok yang tidak merata. Nah, pembagian kelompok yang tidak merata juga menjadi tantangan. Jika satu kelompok berisi siswa yang semuanya kurang aktif atau kurang memahami materi, maka akan kesulitan mencapai tujuan belajar, dan ini kurang efektif. Nah, kemudian kekurangan model pembelajaran tipe Jigsaw yang terakhir yaitu membutuhkan waktu dan juga penataan ruang yang lebih. Pelaksanaan strategi ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan juga penataan ruang yang fleksibel. Nah, karena ada beberapa tahapan diskusi ahli dan juga diskusi kelompok asal, maka perlu pengaturan waktu dan ruang yang baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan simulasi langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada pembelajaran matematika. Nah, pada tahap pertama yaitu persiapan materi dan perencanaan dari guru. Nah, pada tahap ini, sebelum memulai pembelajaran, guru terlebih dahulu membagi materi pembelajaran ke dalam beberapa subtopik. Misalnya nih, jika materinya tentang pecahan, maka guru dapat membaginya menjadi beberapa subbagian atau subtopik seperti berikut. Nah, di sini subtopik A yaitu pengertian pecahan dan jenis-jenis pecahan. Dan subtopik B yaitu pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Dan subtopik C yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan. Dan subtopik D yaitu operasi perkalian dan pembagian pecahan. Nah, untuk tahap kedua yaitu pembentukan kelompok asal. Pada tahap ini, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang heterogen dan kelompok asal, di mana setiap kelompok terdiri dari siswa dengan kemampuan yang beragam. Pada setiap anggota kelompok asal akan bertanggung jawab untuk mempelajari salah satu subtopik yang telah ditentukan. Nah, untuk gambarannya kira-kira seperti ini ya teman-teman, di mana masing-masing kelompok asal kita berikan nomor ya. Nah, pada tahap yang ketiga yaitu pembagian tugas dan subtopik kepada kelompok asal. Pada tahap ini, guru memberikan subtopik yang berbeda-beda kepada masing-masing anggota kelompok asal.
Nah, pada tahap ini juga siswa diberikan waktu untuk mempelajari subtopik mereka secara mendalam dan memahami konsep serta menyiapkan cara menjelaskannya kepada teman kelompoknya nanti. Untuk gambarannya kira-kira seperti ini ya teman-teman, di mana setiap kelompok asal akan mendapatkan subtopik atau materi yang sudah diberikan untuk setiap kelompok asal. Nah, pada tahap yang keempat yaitu pembentukan kelompok ahli. Pada tahap ini, guru akan menggabungkan siswa dengan siswa dari kelompok lain yang mendapatkan subtopik yang sama atau dengan nomor yang sama. Kelompok ini disebut sebagai kelompok ahli, di mana di dalam kelompok ahli siswa akan saling berdiskusi dan membantu satu sama lain dengan memahami materi yang diberikan secara mendalam, termasuk mengerjakan soal-soal latihan bersama. Jadi, kira-kira gambarannya seperti ini ya teman-teman. Dari semua kelompok asal tadi akan bergabung menjadi kelompok ahli. Subtopik A, subtopik B, subtopik C, dan subtopik D. Nah, untuk tahap yang kelima yaitu kembali ke kelompok asal. Setelah memahami materi di kelompok ahli, siswa akan kembali ke kelompok asal masing-masing. Nah, di sini setiap siswa dari kelompok ahli akan mengajarkan subtopik yang telah dipelajarinya kepada anggota kelompok lain. Proses ini mendorong terjadinya pembelajaran kooperatif, di mana siswa belajar secara aktif dari teman sekelompoknya. Nah, untuk gambarannya seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah kembali ke kelompok asal, maka tahap berikutnya yaitu diskusi kelas atau presentasi, di mana guru kemudian memfasilitasi diskusi kelas untuk membahas soal-soal yang dianggap sulit atau materi yang belum dipahami dengan baik oleh siswa. Guru juga bisa memberikan contoh soal tambahan dan membahasnya secara bersama-sama dengan siswa. Dan di setiap kelompok akan mempresentasikan hasil pekerjaannya yang telah diselesaikannya. Setiap kelompok asal akan mempresentasikan hasil diskusi mereka nantinya. Nah, untuk langkah yang terakhir yaitu evaluasi dan penilaian. Pada tahap ini, guru akan memberikan kuis atau tugas untuk mengukur pemahaman siswa. Guru memberikan evaluasi berupa tes individu atau kuis kelompok pada siswa. Evaluasi ini juga dapat berupa tugas kolaboratif. Terima kasih telah menyimak video presentasi kami dari awal hingga akhir. Sebagai penutup, kami dapat menyimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah model pembelajaran yang kolaboratif dan juga efektif untuk meningkatkan tanggung jawab dan juga partisipasi siswa melalui kerjasama dengan tim. Siswa dibagi dalam kelompok asal dan juga kelompok ahli untuk mempelajari, mendiskusi, dan menyampaikan materi. Model ini memperkuat penguasaan materi dan juga keterampilan sosial serta mendorong pembelajaran aktif. Meski memiliki tantangan seperti kebutuhan waktu yang lebih lama dan pengelolaan kelas yang kompleks, dengan perencanaan yang matang dan juga tepat, pembelajaran tipe Jigsaw dapat menjadi strategi pembelajaran yang inovatif yang bermanfaat di dalam kelas. Sekian dari kami, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan juga dapat diaplikasikan dalam proses pembelajaran yang lebih inovatif. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.